Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, let me to introduce myself. My name is Miss Sensimin Alfasari, and today I will to explain the material, and the title is descriptive text. Nah, sebelumnya, apakah anak-anak Miss semua sudah pernah mendengar descriptive text? Pastinya pernah ya. In the 7th grade of junior high school, you must have studied descriptive text material. So, in the grade 8 descriptive text material, we pray so that you don't forget. You will discuss it again here. Nah, pada kelas sebelumnya kalian semua sudah pernah belajar kan apa itu descriptive text? Nah, pada kelas saat ini kita akan belajar descriptive text lagi. What is the descriptive text? Pastinya anak-anak Miss semua sudah tahu. Descriptive text is a text that explains something. For example, describing a person, animal, or an object. But its shapes, its properties, the amount, and so on. Descriptive text also aims to explain, describe, or reveal a person or an object. Nah, descriptive text ini adalah sebuah teks yang menjelaskan sesuatu. Contohnya, menjelaskan atau mendeskripsikan orang, hewan, ataupun sebuah benda, ataupun properti. Nah, descriptive text also aims to explain. Nah, dia juga menjelaskan atau mendeskripsikan seseorang atau objek secara jelas gitu ya, secara detail. Lanjut, generic structure of descriptive text itu yang pertama ada identification. That is, identifications is mengidentifikasi. The identification sections contains an introduction and an overview of a topic. Identification serves as an introduction to what we are describing, so that readers or listeners do not misunderstand. In the introduction section, you must also state the reason why the author chose that place or to tell. Nah, identifikasi ini, bagian dari identifikasi ini adalah sebuah konten yang mengenalkan atau memberi sebuah gambaran pada topik. Identifikasi ini adalah sebuah pengenalan sebelum ia menjelaskan topik yang dia pilih. Nah, maka dari itu pembaca nantinya atau pendengar dari cerita tersebut tidak salah paham dari apa yang akan mereka tanggapi. In the introduction section, you must also state the reason why the author chose that place to tell. Nah, kita harus memberi alasan kenapa kita memilih topik ini gitu untuk diceritakan. And the second is description. The description sections contains all the general to specific characteristics or characteristic of the object, person, or animal you are describing. For example, when we tell about a place, we can start from all the characteristics of that place, such as the scenery, buildings, weather, etc. Then refer to specific details that complement the previous general explanation. Nah, masuk ke bagian yang kedua, yaitu deskripsi. Nah, di sini adalah inti dari descriptive text. Dia yaitu mendeskripsikan objeknya tadi. Misalnya di sini dia dikatakan bahwa dia akan mendeskripsikan sebuah tempat gitu ya. Nah, kita bisa memulai dari karakteristiknya. Karakteristik dari sebuah tempat tersebut, misalnya bangunannya, terus suasana di sekitarnya bagaimana ya di tempat itu. Lalu akhirnya sampai kita menjelaskan atau mendeskripsikan secara detail dari tempat tersebut. Nah, apabila anak-anak Miss nanti mengambil topiknya tentang hewan, maka anak-anak Miss juga harus menjelaskannya secara detail. Pertama-tama harus mengenalkan apa hewan ini, apakah dia
mamalia atau dia bertelur gitu ya. Lalu bisa dijelaskan secara detail, ke bawahnya semakin detail lagi. Nah, bagaimana penjelasan Miss untuk anak-anak Miss semuanya? Miss harap you can get a point what I have explained to you all, and I hope you can make a descriptive text ya untuk kedepannya. Nanti kita akan membuat latihan untuk descriptive text. So, thank you for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.